Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puryani dengan NIM 858952681. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum IPA tentang listrik statis. Hai teman-teman, pernah nggak waktu nyisir rambutnya malah berdiri dan menempel di sisir? Itu karena listrik statis. Saat sisir digosok ke rambut, elektron dari rambut pindah ke sisir. Akhirnya sisir jadi bermuatan listrik dan bisa menarik potongan kertas kecil. Keren kan? Itulah yang disebut listrik statis. Muatan listrik yang menumpuk karena gesekan. Coba deh di rumah, gosok sisir ke rambut kering dan lihat keajaibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puryani dengan NIM 858952681. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum IPA tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Magnet bisa menarik benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Langkah pertama, letakkan balok di atas lantai. Kaitkan ujung neraca pegas pada balok. Kemudian, tarik neraca pegas ke kanan perlahan-lahan. Catatlah penunjukan skala pada saat balok mulai bergerak. Tarik terus sampai balok bergerak stabil. Catat gaya yang diperlukan untuk mempertahankan gerakannya. Sebelum bergerak, skalanya adalah 0. Saat akan bergerak menjadi 0,1 Newton. Sesudah bergerak menjadi 0,5 Newton. Gaya yang kita berikan harus melebihi gaya gesek agar balok bisa bergerak. Gaya gesek berfungsi untuk menghambat gerakan. Langkah pertama, gantungkan satu gelang karet pada statif. Langkah kedua, gantungkan beban pada ujung gelang karet. Langkah ketiga, tariklah beban ke bawah kemudian lepaskan dan amati apa yang terjadi. Ternyata karet gelang akan renggang saat ditarik dan kembali ke posisi semula saat dilepaskan, membuat beban bergerak naik turun sejenak. Beban kembali ke atas karena adanya gaya pegas. Gaya ini adalah kemampuan suatu benda elastis seperti karet atau pegas untuk kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau ditekan. Langkah pertama, gantungkan gelang karet pada statif. Kemudian, ukur panjang karet mula-mula. Panjang karet mula-mula adalah 9,5 cm. Secara bergantian, gantung beban dari yang paling ringan hingga paling berat. Ukurlah panjang gelang karet setiap pergantian bebannya. Pada beban 100 gram, panjang karetnya adalah 11 cm. Pada beban 250 gram, panjang karetnya adalah 17,5 cm. Pada beban 500 gram, panjang karetnya adalah 25 cm. Pada beban 550 gram, panjang karetnya adalah 27 cm. Semakin besar massa beban, semakin panjang karet merenggang. Ini menunjukkan adanya gaya berat atau gaya gravitasi yang menarik beban ke bawah. Langkah pertama, ambil satu buah balok kayu, hubungkan kedua ujung balok dengan masing-masing neraca pegas, sehingga kedua neraca menarik balok dalam arah yang berlawanan dan balok tetap diam. Saat balok tetap diam, catat besar gaya masing-masing neraca pegas. Hasil menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada neraca 1 dan neraca 2 adalah sama besar saat balok diam.
Ketika sebuah benda ditarik oleh beberapa gaya tetapi tetap diam, ini berarti resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Gaya pada neraca 1 berlawanan arah dan sama besar dengan neraca 2. Sehingga gaya-gaya ini saling meniadakan atau berpadu menjadi 0.